Halo semua, selamat datang di podcast 41 Podcast. Nah, hari ini merupakan episode pertama dari podcast ini. Nah, episode pertama ini kita akan membahas tentang pertemanan di sekolah. Nah, sebelumnya ini kan baru pertama kali nih adanya podcast dan mungkin baru pertama kali kita ketemu. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Kevin. Dan apa sih podcast kalau misalnya sendiri? Maka dari itu aku bakal ditemenin oleh Halo, aku Izan Firman. Halo, aku Venus. Oke, Izan, Venus, gimana kabarnya nih? Baik. Ya, tadi gimana? Sekolah aman? Gimana? Aman aja. Ada tugas atau lah? Banyak ya tugas. Ulangan. Apa? Apa? Mapel seperti biasa bahasa Inggris lah tadi lah. Ulangan. Kalau Venus? IPA sama bahasa Inggris ya. Aduh, dua nih. Oke. Nah, di sekolah kan pasti kita bakal kumpul nih sama teman-teman segala macam kan. Nah, kita pasti bakal ketemu teman baru nih di setiap tahunnya ataupun setiap kali kelas. Bahkan ada aja nih murid pindahan. Iya. Nah, pastinya kita selalu mau kenalan dan berteman dengan siapa aja, nggak mungkin kita cuma kenalan 1-2 orang gitu. Nah, pastinya setiap mau kenalan ini kita bakal ngerasa canggung atau takut mati topik atau enggak, aduh nggak sefrekuensi nih dengan temenan. Nah, ada nggak sih tips dari kalian berdua? Kalau dari aku ya biar temenan lagi nih sama teman-teman yang baru. Kalau misalnya ada anak pindahan, kita coba ngobrol-ngobrol aja dulu, ngobrol-ngobrol santai gitu loh. Nggak usah kayak langsung, wah nama kamu siapa? Gitu, jangan dulu. Kita santain aja, kayak halo, dari sekolah mana? Oh gitu. Nah kalau misalnya ke kelas baru nih gitu kan ya, kalau untuk cowok-cowok ya pasti game sih. Cara pendekatannya nggak mungkin nggak game. Dari Mobile Legends, Free Fire, PUBG, COD itu pasti cowok tuh deketnya karena game. Kalau itu dari aku ya. Kalau dari aku sih ya pertama dari hobi sih. Karena dari dulu aku ngedeketin orang tuh emang dari hobi. Apalagi aku seneng gambar. Kita bisa gambar-gambar apalah dari game atau dari Genshin gitu lah. Genshin Impact. Oke. Tadi kan Izan bilang nih kayak ya paling dari games sama Venus itu. Kalau misalnya nih di temen-temen tuh pada main Mobile Legends atau sedangkan kita kayak cuma main Candy Crush segala macam. Itu apakah kita harus nggak sih nyesuaiin dengan game-game mereka gitu? Ya kalau misalnya kan misalnya nih kelompok teman-teman kita mainnya PUBG kan, sementara kita mainnya Mobile Legends. Emang kita nggak bisa maksain ke mereka juga nggak bisa maksain ke kita dong. Ya mau nggak mau kita cari jalan tengah. Misalnya cari game yang mirip-mirip lah di antara keduanya, atau enggak ya nggak usah main game sebenarnya. Iya, jadi misalnya nih, misalnya kan games yang satu nggak cocok sama game kita kan, ya kalau nggak cocok nggak usah dipaksa dong. Jadi ya misalnya nih, pada suka apa? Mainnya bola aja, nggak usah game. Sebenarnya lo games nggak cocok tuh juga nggak asik sebenarnya. Dipaksain tuh enggak lah, kurang. Kalau dari aku sih kita bisa nyesuaiin juga dong. Apalagi kalau kita emang bener-bener mau main sama mereka. Jadi kesannya kita tuh juga nggak kayak ditinggalin mereka main sendiri gitu. Jadi kita mau juga bisa nyesuaiin lah sama mereka. Itu sih. Tadi kan kayak sesuaiin lah. Iya. Nah, ketika kita udah sesuaiin, terus pasti kan kemampuan kita beda-beda nih. Iya benar banget. Dia udah jago banget atau Iya. kita masih baru gitu. Nah, pasti kadang yang jago ini nih suka kayak halo cupul. Iya. Songong lah ya istilahnya. Nah, terus pasti ada si yang ini gitu. Iya. Terima atau apalah, dan nanti bakal muncul perselisihan gitu. Nah, kayak kita baru temenan segala macam, masa langsung perselisihan. Jika perselisihan ini terjadi, langkah yang kalian lakuin ini apa? Kayak misalnya, aku harus menjauh atau apa? Kalau menurut aku kan ini terjadi perselisihan nih. Jadi tuh seharusnya kan yang lebih pro lah harus bisa ngajarin yang noob ini.
Jadi Ya istilahnya yang pro ini ngajarin lah ya, iya. jangan merasa so berkuasa juga. Kalau di teman-teman aku, biasanya kan berkelompok nih kan, berkelompok nih, circle lah ya. Jadi bisa kita itu kalau ada satu nih misalnya si A songong, nah kita langsung negur, jangan gitu dong, nggak lucu gitu loh, kan baru nih anaknya, kita gitu aja. Misalnya kalau ditegur serius banget, ya takutnya nanti malah yang ditegur ngamuk gitu kan. Kalau ditegur bercanda banget takutnya nggak dibawa serius kan. Jadi kita negur-negur sambil bercanda-bercanda aja, karena ya pasti dia biar nyadar juga dong kan kalau oh aku salah nih gitu. Jadi ya kita saling mengingati satu sama lain aja lah, jangan ada yang ngerasa songong juga, jangan ada yang merasa terendahkan juga gitu. Kalau misalnya pasti kalau misalnya itu kita bakal merasa aku banyak tekanan nih, tekanan dari teman-teman sekitarnya gitu. Nah dari pertemanan seperti ini tuh kayak bakal berpengaruh nggak sih di dalam pembentukan karakter gitu? Kayak contohnya misalnya nih, bukannya menaikkan brand atau apa ya, misalnya ada 5 anak, 4 anak ini pakai iPhone, atau anak ini pakai Android ya. Tapi si anak ini merasa malu kan. Terus tapi yang anak ini maksa nggak? Maksa atau enggak? Maksa gitu ya, kayak kamu nggak pakai iPhone nggak keren gitu ya. Nah kalau dari aku tinggalin aja udah, tinggalin karena nggak ada sehat-sehatnya sama sekali. Mau nyusahin ayah sama ibu ngambil duit 15 juta beli iPhone ya nggak worth it lah. Saya teman-teman juga masih banyak, gak cuma segitu doang lah. Kalau dari Venus gimana? ya sama sih, tinggalin aja kan? Ya, tinggalin aja udah. Kalau misalnya ditinggalin nih kayak cuman dia nih temen yang cocok buat kita segala macam, apakah kita harus nyesuaiin lagi dengan yang baru atau udah tahanin aja gitu, keluar masuk gimana sih masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Oh ya, kalau gini ya, kalau dari saran aku ya itu tuh udah nggak sehat lah istilahnya. Mau kamu pertahanin pun juga yang ada yang sengsara diri kamu sendiri gitu. Kamu nggak akan enjoy. Kalau kamu bilang capek bikin pertemanan baru, apa nggak capek kamu pertemanan di situ, ya kan? Ya, bener. Sama dong capeknya. Cuma mungkin lebih worth it, lebih mending kamu capek kalau bikin pertemanan baru yang akhirnya sehat daripada kamu capek terus sampai akhir nanti lulus, ya kan? Ya, karena kan di luar kan juga banyak circle yang lebih positif lah ya. Jadi bisa saling support atau dukung lah prestasi kita. Jadi nggak ada bener banget yang ya fake friend lah. Iya, istilahnya fake friend lah ya. Nah, ini contoh lah. Kalau dari Izan kan kayak yang ditinggalin, contoh kita ninggalin circle ya. Circle itu semuanya cowok nih. Dan kalau dari Venus kan semua cewek gitu. Nah, terus kita nemu teman baru yang sefrekuensi segala macam itu tapi lawan gender. Jadi kayak Izan temennya sama cewek, Venus temennya sama cowok. Nah, kalau di sekolah ini kadang tuh muncul kayak kalian pacaran ya? Iya. Temenan gitu. Kalau menurut aku sendiri sih kayak ya nggak ada salahnya temenan antar gender gitu kan. Ya, jujur aku juga pernah kena gitu soalnya. Lagi ngobrol sama teman deket cewek, terus dibilang sama guru kan, Izan sini, kamu pacaran ya? Ya itu ya tinggal bawa santai aja lah, kayak enggak bu, cuma teman deket saya aja, nggak usah panik banget. Ya temen mah sama semuanya aja. Yang penting kalau misalnya nih teman sama lawan gender, jangan sampai berlebihan lah, gitu. Tahu batasan. Gitu aja sih. Kalau dari aku sih sama kayak Kak Izan ya. Jadi ya dibawa santai aja gitu. Jadi jangan merusak pertemanannya juga. Jadi ya kayak berjauhan atau gimana, kan cuma rumor doang gitu. Jadi ya santai aja lah sih. Tapi kalau mereka saling suka gimana? Itu tolong di-cancel. Nah, tapi kalau kita udah ngejelasin nih kayak ke guru, ke teman-teman dan mereka semua itu kayak bohong. Kita semua punya bukti di foto lah, di candid ataupun
di SS chatnya segala macam gitu. Iya. Menurut kalian tuh gimana sih, kayak apakah ya udah deh tinggalin aja ganti teman lagi atau Jangan ngapain tinggalin temen kan? Ya kalau aku karena suka aku bercandain, kayak, yuk aku punya cewek lu enggak gitu, kamu enggak gitu kan? Iya kan? Lah, ya misalnya di bawah relax aja, nggak usah. Kalau misalnya masih pada bohong kamu pacaran, ya udah, nggak ada ruginya juga kan? Ya tapi kalau misalnya nih mulai dituduh-tuduh, jalan ke mall. Mohon maaf nih ya. Pegangan tangan. Nah, itu baru kita bisa ngelawan deh. Tapi kalau mungkin kalau cuma baru dituduh-tuduh, ih kalian pacarnya kayak bohong, itu mah dibawa-bawa bercanda aja. Karena kalau kalian bawahnya panik, itu malah kelihatan kayak suka banget. Malah kelihatan kayak ada rasa. Tapi kalau bawahnya relax ya pasti ya temenan doang gitu kan. Ya aku pernah ngalamin kayak gitu juga ya. Jadi kalau aku sih, kalau dari pengalaman aku sendiri, aku sempat ninggalin gitu. Siapa tuh? Waduh. gak apa-apa sebut nama aja nanti. Ini namanya di sini. Ngeri. Ini tampilin di sini. Ini orangnya lahirnya di sini. Ibu bapaknya ini. Cuma ya karena kan kita juga selalu belajar dari pengalaman lah ya. Jadi kayak gitu tuh jangan ditinggalin. Kita tetap temenan aja. Nyesel ya? Nyesel sih. Nah, ninggalin itu kayak apakah udah abis ninggalin lupa? Tunggu. SD SMP ninggalinnya. Aduh. Semester 1 sih. Semester 1. Semester 1. SMP berarti ya. SMP. Nah, abis kamu ninggalin ini bakal kayak awkward gitu nggak sih, kayak canggung? Ya jelas lah, apalagi kan abis ada rumor-rumornya begitu. Jadi kan aduh ketemu dia jadinya ngeri-ngeri juga. Takutnya langsung dicecein. Tapi kalau menurut saya risih sih. Cuma gak apa-apa juga sih, dibawa santai aja. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri, entah ini mau dimasukin atau enggak, aku juga ada pengalaman gitu, temenan lawan gender. Bahkan dicepuin tuh sampai ke TK. Mangkal tapi nggak punya bukti, akhirnya ya entah itu dari BK kayak udah jaga jarak segala macem, jujur agak berat. Emang Ya udah udah nyaman temenan tapi nah terus kalian kan pasti punya sahabat gitu. iya, punya lah. Apa? Punya kan? Punya. Berapa ya? Banyak lah pokoknya. Friendly orangnya berarti ya. Red flag. Single. Nah, dari banyak sahabat nih, ada nggak sih satu hal tuh yang pengen dilakuin banget? Entah itu jalan-jalan keluar kota, road trip atau apa gitu. Kalau aku sebenarnya ya sama teman-teman pengen buat ke Dufan sih. Soalnya aku belum pernah ke Dufan. Dari aku lahir aku belum pernah ke Dufan. Penasaran banget, beneran. Nah, terus kalau liburan ke Surabaya lah. Iya, aku pulang kampung aku. kayak nggak, kalau pas lagi waktu luang nggak ada niatan ke Dufan gitu. Mager. Tapi pengen Lebih mending PIM, Campville. mahal ya. Soalnya kalau Dufan sendiri tuh, ngerti gak sih? Kayak lah nggak asik banget kan kalau Masa nimbrung sama circle iya, masa ngikut. Kan kalau sama temen kan lebih asik lah, ya kan? Gak mungkin lah gak lebih asik kalau sama teman-teman, apalagi sama temen yang lebih deket gitu. Tuh pasti bakal lebih asik banget. Kalau aku sih pengen ada rencana kayak nginep-nginep di rumah teman atau gimana, itu kan bakalan seru banget gitu. Apalagi kayak suasananya tuh kayak camping gitu. Asik sih. Asik. Oke, terus dari kan kira-kira kalian ada sahabat berapa lama nih sama sahabat kalian masing-masing? Dari kelas 7 sih sebenarnya. Dari kelas 7. Iya. Kalau dari teman SD masih temenan nggak sih sampai Masih. sekarang? Masih dekat. Cuma kalau aku cuma satu doang. Iya, cuma satu dari teman SD. Satu orang dong. Sisanya? Sisanya Enggak. Kurang kenapa nih? Gak sefrekuensi kah? ada lah. Enggak. Ya, ada yang nggak sefrekuensi, ada yang orang yang nggak jelas, ada yang orang yang nyebelin ya, nyebelin. Ada nggak sefrekuensinya tuh gimana? Ya,
dari dari sifat kah? Ya mereka hobinya beda lah sama aku ya. Ya, kalau dari Venus? Kalau aku sih dari SD tuh ada 2 yang masih temenan sampai sekarang, karena kan kita main game terus ya bareng-bareng sama Bab. Genshin ya. Iya, jelas. Aish. Nah, tapi kalau dari SMP baru masuk itu langsung sahabatan gitu sama berapa ya? Sekarang ada 9 sih yang selalu main terus. 9 berarti. Aku udah berapa ya? Ya dihitung atau nggak dianggap? Waduh. Waduh. Aku tuh ngomong dulu. Oke, nah Venus, aku mau nanya nih, kalau misalnya, kan udah sahabat nih, ya Ya. lama lah, sekitar 3 tahun, 2 tahunan. Nah, pasti sahabat kamu ini punya sifat positif, makanya sifat positif, sifat negatif. Dari pertemanan ini kamu bisa ambil sifat positifnya apa sih? Dia tuh bener-bener yang namanya cita-cita tuh beneran dikejar gitu. Dia sampai homeschooling sekarang. Dia tuh beneran suka gambar. Dan aku juga belajar gambar dari dia, jadinya suka juga. Nah, dia tuh juga friendly dan orangnya tuh nggak macem-macem gitu loh. Jadi suci. Alim lah ya. Alim. Oke, sebelum aku ngomong, sahabat aku ada 13. Gitu ya. 13. Yakin gak ya? Pokoknya segituan lah. Tadi apa pertanyaannya? Kau lupakan jadinya. Sifat positif saat dari sahabat. Kalau sifat positif ya, aku jadi makin menghargai semuanya. Sebenarnya kayak, maaf ya, bukan maksudnya merendahkan, artinya ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah kan. Ya. Aku biasanya jadi teman sama atas, yang tengah, yang bawah kan ada semua tuh. Jadi ngerti lah semuanya gitu, bisa akrab sama semuanya. Saling mengerti lah ya. Iya, saling mengerti. Nah, kan dari tadi nih kita ngebahasnya nih friendshipnya yang bagus-bagus nih. Iya, yang jelek-jelek sekarang ya. Pernah nggak sih di dalam toxic friendship gitu? Pernah. Siapa sih yang nggak pernah? Iya kan? Kayak boleh diceritain kayak sekilas aja gitu toxicnya gimana? Siapa yang mau duluan nih? Set. Duluan. Aduh. Jadi waktu toxic ya itu aku pernah jadi tuh kita nih satu circle nih, satu circle SD gitu. Jadi ceritanya nih lagi main role play gitu. RP. Roleplay jadi apa? Jadi Hokage. Naruto. Lanjut. Nah itu jadi tiba-tiba ada satu teman aku nih yang berubah gitu. Wah. Dia tuh berubah terus grupnya jadi Power Ranger enggak ya? Batman. Grupnya jadi sepi gitu. Terus aku kan jadi bingung ya. Ini kenapa? Dan waktu itu aku emang lagi fokus-fokusnya ngejar prestasi, berenang segala macam lah. Nah, keren ya berenang ya. Aku berenang 10 meter ngap. Sekarang sama sih juga ngapa-ngapa. Nah, jadi dia ternyata bikin grup baru. Pas pengetahuan aku Backstep. Nah, terus dia kayak ngomongin lah tentang aku di grupnya. Terus sampai suatu hari itu lagi di kelas, dia tiba-tiba kayak ngasih kertas gitu. Ngasih kertas tiba-tiba, Venus, aku benci kamu. Waduh. Aku kan jadi bingung ya. Episode 1. Ini kan kita lagi anteng-antengnya temenan, kita sering jalan-jalan segala macam. Tiba-tiba begitu, ya. Itu sekelnya cewek-cewek atau cewek cowok? Cewek-cewek semua. Gue pantes. Pantes lah. Dan ya aku sih gimana ya, agak bodoh amat sih. Jadi ya nggak usah dipikirin lah ya. Aku cari temen yang lainnya aja, termasuk sahabat aku. Akhirnya aku temenan sama dia. Jadi solusinya tuh kayak udah tinggalin. Itu kayak tadi kan tanya kalau misalnya dipaksa nih, ya tinggalin aja, udah cari yang baru. Masih banyak teman di dunia ini. Kalau dari itu gimana? Oke, jadi kalau toxic sih pernah sih. Jadi aku temenan kan, lah masa nggak temenan. Ya temenan terus di waktu itu ya di waktu itu aku apa?
Ya makanya aku omongin lah di belakang punggung aku, Dijelek-jelekin lah ya. dicaci maki. Jadi bener-bener dijelek-jelekin, di maaf ya, kayak bener-bener pokoknya kata-kata kasar lah pokoknya dah. Pokoknya jadi tanpa sepengetahuan aku, untung ada teman-teman yang bener-bener kayak ngerekam terus kayak lapor ke aku tuh kayak gini, iya. Jadi aku kayak baru tahu nih teman aku itu sakit banget rasanya. Dan itu di saat aku masih baik tugas. Apa enggak makin stres kan? Iya. Udah banyak tugas, diomongin, dicaci maki. Wah, itu bener-bener sakit, itu sakit banget itu. Sampai ke lubuk hati sakit banget. Tapi yaudah, waktu udah berlalu, jadi biarin aja lah sekarang. Itu solusinya gimana nih? Solusinya, kalau waktu itu aku mungkin karena aku orangnya agak dablek dikit ya, langsung aku tanyain waktu itu, maksud kalian apaan nih begini? Jadi langsung aku tanyain, blast off kan tuh. Akhirnya ya kejawab lah, begini. Oh ya, ada lah yang aku permasalahkan, yang gini gitu-gitulah. Pokoknya ya kalian pasti dicaci maki nggak suka kan? Waktu itu aku langsung blast off, aku tanya-tanyain kenapa diginiin kan? Aku langsung live group. Terima kasih live group. Beneran. Perpisahan. Iya ya udahlah. Aku juga masih baik teman kan. Teman aku yang cowok juga masih ada gitu loh. Jadi ya udahlah. Aku juga nggak bakal kehilangan temen gitu. Nah, terus kita udah bahas toxic, friendship segala macam. Kita balik lagi ke yang bagus-bagus lah. Iya. Kita ngulang lagi. Refresh Kenangan sama sahabat gitu. Hal konyol apa yang pernah kalian lakuin Hal konyol ya? bersama temen sahabat sendiri gitu? Pernah banget. Ini pernah banget. Random banget pasti. Ini pernah banget. Tau kan stiran di parut? Tau kan? Itu temen aku emosi. Itu aku langsung cabut. Langsung gua cabut. Itu dia emosi kan? Wah, ngapainnya bener? Blok patah langsung kenceng banget suaranya. Itu di pin. Patah. Bener. Klak gitu. Patah loh. Mana itu tau gak sih yang kalau Farmut yang kayak banyak mobil balapan GDM gitu tau kan lo? Tau kan kamu yang terkenal banget loh. Dipatahin sama dia. Terus kayak dituntut gitu sih. Waktu itu masih lagi rame. Langsung cabut waktu itu. Kalau aku sih karena temenannya cewek-cewek semua kan pasti jarang kan ya kalau yang gila-gila banget apalagi di luar gitu. Ya paling kita cuma misal nih naik Grab atau gimana terus kita enggak kayak apa ya? Kayak ngobrolnya tuh sampai karaoke segala macem ya. Itu menurut aku normal aja sih. Carpool. Ya. Apalagi? Ada lagi nggak? Ada lagi sih sebenarnya. Ya karena kan teman-teman saya laki-laki semua jadi pada temperamen semua ya. Saya waktu itu main basket. Saking ngamuk yang satu ini kan ya bisa ya kalau main basket siapa sih yang nggak tonting main basket kan? Ada kayak nge-score ya cupu pasti gitu dong. Itu aku kan nge-score kan. Nge-score aku ejek cupu nggak bisa main basket. Dia ngambek dilempar bola kenapa lagu kenapa aku mimisan beneran Pak gitu. ini dari samping gitu. Gua kan aku gini kan dari belakang shoot mimisan langsung mimisan darah ngocor banyak banget ya itu kejadian konyol. Tapi mau nanya nih, dari sekian banyak hal konyol gitu, yang paling remind banget Iya. ada nggak sih? Ya itu tadi sih. Itu. Oh nggak ada. Yang stiran patah itu tadi sih sebenarnya. Dari Venus sendiri nggak ada lagi. Ya di sini aku teman-temannya ya rata-rata kan juga pada ya pendiam terus ambis semua. Gengsin semua. Iya. Nggak semuanya sih. Gengsin. Kalau aku lihat nih di sekolah nih, Izan, Venus nih kayak gampang banget nih gitu. Iya. Kayak kalian ada
tips kan soalnya ada yang pemalu juga kan. Iya. Ada. Kalau dari aku sih kayak ya kembali ke awal tadi ya, sesuai dengan hobi segala macam. Dan aku ini kan juga dari kecil emang udah dilatih sama mama gitu untuk berteman untuk siapa aja. Siapa aja pun mau dia ya maaf ya kayak tinggi, rendah segala macam. Kita harus berteman aja gitu. Kan tadi kan aku juga sempat ngebahas nih kayak apa ya tadi ya, aku lupa sendiri sama pertanyaan sendiri. Pokoknya yang pertemanan rusak lah. Menurut kalian hal yang paling sering terjadi di pertemanan tapi itu bakal jadi masalah yang besar apa? Salah paham sih. Salah paham. Iya nggak sih? Iya salah paham. Salah paham. Soalnya ini ada kejadian konyol juga. Tahu Barca sama Real Madrid kan? Nah, itu temen aku ngejek si C. Barca kalah. Si B ini fans Barca. Sewot, ngamuk-ngamuk di grup. Jadi sebenarnya kayak ya salah paham aja sih. Karena dia sangka dia yang diejek, si B ini sangka dia diejek. Terus padahal yang diejek C kan sebenarnya lagi bercanda-bercanda aja, cuma karena si B ini ngamuk akhirnya berdebat kan. Akhirnya dijelasin tuh si B akhirnya kayak oh bukan aku tuh yang diejek gitu. Akhirnya ya kamu sudah damai-damai aja. Ya kalau dari aku tuh biasanya ketika ini misal teman kita nih ada yang pintar banget nih, tiba-tiba ada yang iri. Itu entah kenapa tiba-tiba iri aja gitu. Nah ya tapi itu juga nggak menutup pertemanan kita juga. Jadi yang pintar juga harus ngajarin yang lain lah gitu. Ya inilah ya apa namanya mengisi keburukan mereka yang lain lah ya. Ini udah waktu nih ya. Udah mau close. Nah, pertanyaan terakhir nih. Iya. Kasih pesan buat teman-teman di sini semua yang ngerasa malu segala macam buat temenan. Ada sih. Apa? Nih. Kalau ngerasa malu nih kayak aku ngerasa nggak bakal asik nih sama temenan ini. Satu, kalau mau deket nggak usah sokap banget deketinnya. Ngerti, nggak usah kayak langsung kayak misalnya nih. Aku sama Kevin ketemu langsung kayak, "Woi Pin, what's up?" Gitu kan santai aja, kenalan siapa namanya? Gua Kevin. Oh, aku Izan. Terus kayak, "Oh, kamu dari kelas 8A ya?" Iya. Kalau aku dari 8F. Iya. Sempat ngeliat kok. Tapi tadi Beno susah banget lu sih. Iya, beda guru. Oh, parah. Oh, iya sih beda guru. Sama. Oh iya lagi sama loh. Susah banget kan? Iya. Waduh, parah sih ta. Itu dibawa relax aja, enggak usah kayak sokap-sokap banget tapi diem kan juga jangan. Ya, ngobrol-ngobrol aja kayak biasa. Gitu aja sih. Kalau dari sana? Ya, aku sih juga sama ya kayak Aizan. Jadi kita tuh juga jangan terlalu tertutup lah. Kalau kita tertutup banget, kita bisa dapat ilmu yang lain-lainnya itu dari mana gitu. Jadi ya kita juga harus terbuka karena tanpa temen nggak ada yang lengkapin kita juga dong. Kita nggak punya pengalaman, jadi kita nggak bisa cerita ke orang-orang juga. Kita kan makhluk sosial soalnya kan ya. Betul. Oke, terima kasih semuanya sudah menemani podcast kita yang pertama. Selanjutnya bakal ada topik-topik lagi yang menarik pastinya. Apa tuh? Tunggu aja nih. To be continue ya. Terima kasih ke Iza. Sama-sama. Terima kasih. Thank you semuanya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.